Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran kimia. Kali ini kita akan bahas soal-soal SBMPTN Kimia yang berkaitan dengan materi termokimia. Kita langsung masuk di soal yang pertama. Tabel berikut ini menyajikan data entalpi pembakaran untuk 5 jenis bahan bakar. Nah, pembakaran 1 gram bahan bakar yang menghasilkan energi paling besar itu yang mana? Apakah yang nomor 1, 2, 3, 4, atau 5? Jadi dari soal ini diketahui 5 bahan bakar, kemudian diketahui harga delta H-nya atau perubahan entalpinya, dan juga harga MR-nya. Ya, di sini pun juga diketahui masanya. Jadi dari data ini kita akan cari mana yang menghasilkan energi paling besar. Kita punya rumus yaitu delta H sama dengan Q per mol. Delta H-nya adalah perubahan entalpi, Q-nya adalah kalor, mol ini adalah besarnya mol zat yang digunakan. Nah, karena kita mau mencari Q, rumus ini kita ubah dia menjadi Q sama dengan delta H kali mol, ya, tinggal kita kali silang. Nah, karena di soal tidak ada mol, tapi diketahui adalah massa, gramnya dengan MR-nya, berarti mol ini nanti kita ubah, rumusnya dia menjadi gram per MR. Jadi rumusnya kita bisa tulis menjadi delta H sama dengan Q sama dengan delta H dikalikan gram per MR. Kita cari masing-masing satu-satu dulu ya, ini data ini. Nah, yang pertama ini kita pakai dulu rumusnya ini nih, delta H sama Q sama dengan delta H dikalikan gram per ml. Delta H-nya adalah minus 287, kemudian gramnya adalah 1 gram, dan MR-nya dia adalah 2. Hasilnya adalah minus 143,5 kJ. Untuk yang nomor 2 pun juga sama, kita tinggal pakai rumus yang sudah ada, yaitu Q sama dengan delta H dikalikan gram per ml. Nah, datanya untuk metana itu dia delta H-nya minus 803 dikalikan 1 gram dibagi MR-nya yaitu 16. Hasilnya adalah minus 50,19 kJ per mol. Untuk yang ketiga, yaitu propana, tinggal kita masukkan saja datanya seperti tadi, yaitu minus 2201 dikalikan dengan 1 dibagi dengan MR yaitu 44. Hasilnya minus 50,02 kJ per mol. Nah, yang keempat itu ada isobutana. Kita tetap pakai rumus yang sama, masukkan datanya yaitu minus 2868 dikali 1 dibagi 58. Hasilnya adalah minus 49,45 kJ per mol. Nah, yang terakhir untuk neopentana, kita masukkan lagi datanya, yaitu tadi delta H-nya adalah minus 3515 dikalikan dengan 1 gram dibagi dengan MR 72, ya, hasilnya adalah minus 48 kJ per mol. Dari sini kita bisa lihat energi yang paling besar yang mana. Karena ini semua tandanya bertanda negatif, berarti semakin kecil angkanya, semakin kecil angkanya berarti harganya dia semakin besar. Jadi dengan demikian yang menghasilkan kalor atau menghasilkan energi paling besar itu adalah yang nomor 5. Ya. Jadi jawabannya untuk nomor 1 adalah yang E. Kemudian kita masuk di soal yang kedua. Diketahui reaksi 2H2 plus O2, dia menghasilkan 2H2O, delta H-nya adalah minus 483,6 kJ. Nah, yang ditanya adalah pernyataan berikut yang benar. Ada 4 pernyataan, kita cek satu-satu mana pernyataan yang betul, mana pernyataan yang salah. Ya, jadi kita cek dulu yang pertama. Di sini ada persamaan reaksinya, kemudian juga diketahui harga delta H-nya. Nah, dari sini kita tahu bahwa ini adalah reaksi pembentukan. Karena di sini ada unsur ditambah unsur, dia membentuk senyawa. Tapi di sini pembentukan ini untuk membentuk 2 mol uap air. Kenapa 2 mol? Karena dia di sini airnya punya koefisien 2 yang menunjukkan bahwa dia molnya adalah 2. Nah, jadi harga delta H ini untuk 2 mol uap air. Bagaimana untuk 1 molnya? Jadi untuk 1 molnya tinggal kita bagi 2 aja ya. Jadi dia dilepaskan kalor sebesar 241,8. Kenapa dilepaskan? Karena ini tandanya adalah negatif. Ya. Jadi kalau harga delta H bertanda negatif, itu kan artinya dia termasuk reaksi eksoterm. Nah, reaksi eksoterm itu dia punya tandanya negatif dan artinya dia melepaskan kalor. Jadi dari penjelasan ini kita akan cek nih satu-satu. Yang pertama, perubahan entalpi pembentukan uap air
sebesar 483,6 kJ. Betul tidak pernyataan ini? Kita cek ya. Kalau pembentukan entalpi pembentukan uap air sebesar ini harusnya adalah ini. Kenapa? Karena yang namanya entalpi pembentukan, pembakaran maupun penguraian itu harus dalam bentuk 1 mol. Jadi harga ini atau pernyataan ini salah karena yang namanya entalpi pembentukan hanya untuk definisi sebesar 1 mol. Ya, jadi harganya di sini harusnya adalah 241,8 bukan 483,6. Jadi pernyataan yang pertama itu salah. Kemudian yang kedua, pembentukan 1 mol uap air diperlukan kalor sebesar ini. Ya, kalau 1 mol uap air tadi pembentukannya memang diperlukan 241,8 kJ. Tapi di sini kalornya dilepas, bukan diperlukan. Ya, jadi pernyataan yang kedua itu dia salah. Kemudian yang ketiga, pembakaran 1 mol gas hidrogen diperlukan kalor 241,8 kJ. Ya, reaksi ini bukan reaksi pembakaran. Jadi ini pernyataan ini dia salah. Kenapa? Karena kalau pembakaran memang dia harus bereaksi dengan O2, tapi di sini dia harus dalam bentuk senyawa, bukan unsur. Ini adalah unsur ditambah unsur membentuk senyawa. Jadi pernyataan yang ketiga dia salah. Kemudian yang keempat, pembentukan 2 mol uap air dilepaskan kalor 483,6 kJ per mol. Kilojoule ya, bukan kilojoule per mol. Oke. Jadi dia di sini 2 mol uap air, ini dia 2 mol uap air. Nah, dilepaskan kalor sebesar ini. Jadi betul ini pernyataan yang keempat. Ya. Jadi dia pembentukan 2 mol uap air karena dia punya koefisien 2, delta H-nya harganya ini. 483,6 kJ. Delta H-nya bertanda negatif, berarti artinya kalor dilepas. Otomatis pernyataan yang keempat dia betul. Jadi di sini karena hanya nomor 4 saja yang betul, berarti jawabannya adalah yang D. Kita lanjut di soal yang ketiga. Di soal yang ketiga ini, bila 2,30 gram dimetil ether, di mana MR adalah 46, dibakar pada tekanan tetap, kalor yang dilepaskan yaitu 82,5 kJ. Nah, berdasarkan data ini, kalor pembakaran dimetil ethernya adalah berapa? Kita cari dulu, karena dia di sini ada gram sama MR, kita cari dulu mol dari dimetil ether, yaitu tinggal pakai rumus gram dibagi dengan MR. Gramnya adalah 2,30, MR-nya adalah 46. Jadi hasilnya diperoleh adalah 0,05 mol. Nah, kemudian kita punya rumus delta H sama dengan Q per mol. Tinggal kita masukkan saja datanya, yaitu Q dia jadinya minus 82,5. Kenapa tandanya minus? Karena di sini ada keterangan dilepaskan kalornya ya. Jadi minus 82,5 dibagi molnya adalah 0,05, hasilnya adalah minus 1650 kJ per mol. Nah, kemudian karena di sini yang ditanya adalah kalor pembakaran dimetil ether, di mana kalor pembakaran itu Q sama dengan minus dari delta H, berarti kita tinggal masukkan ini minnya tetap min, delta H-nya tadi kita peroleh adalah minus 1650 ya. Jadi ini kalau min ketemu min, jadi diperolehlah hasilnya bertanda positif. Jadi hasilnya adalah plus 1650 kJ per mol. Nah, ini adalah jawabannya yang D. Kemudian yang nomor 4, data nilai energi ikatan rata-rata diketahui sebagai berikut. Ini dia datanya. Jika entalpi reaksi ini, ya ini dia persamaan reaksinya adalah minus 48 kJ per mol, yang ditanya adalah energi ikatan rata-rata C dengan Cl. Jadi ini kan adanya ikatan C rangkap 2 dengan C ikatan tunggal dengan H, C ikatan tunggal dengan C, dan juga H ikatan tunggal dengan Cl. Jadi yang ditanya adalah energi ikatan rata-rata C dengan Cl ya. Jadi ini dia persamaan reaksinya. Untuk supaya kita bisa tahu memasukkan data energi ikatan, berarti rumus persamaan reaksi ini kita buat rumus strukturnya. Nah, ini dia adalah rumus struktur dari CH2 yang punya ikatan rangkap ya. Di sini CH2 ikatan rangkap dengan CH2 plus HCl, berarti H yang mengikat Cl, dia menghasilkan CH3, CH2Cl. Ini dia CH3, H-nya dia ada 3, kemudian ada CH2, H dengan H, ada Cl satunya. Ya, nah nanti dari sini supaya gampang ya, supaya lebih mudah kita cari dulu nih mana yang ikatannya ada di kiri dan di kanan pun juga ada. Ternyata yaitu ada C dengan H. C ikatan tunggal dengan H di kiri ada, di kanan pun juga ada ya. Kita hitung CH di sebelah kiri ada 1, 2, 3, 4. Di sebelah kanan dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berarti supaya sama-sama kita ambil 4 ya. Di kiri kita coret 4. Nah, di kanan pun juga kita coret 4. 1, 2, 3, 4.
Ada lagi nggak yang sama? Kita cek di sini ada C sama C, di sini pun juga ada C sama C. Tapi di sini ikatannya rangkap 2, ini ikatannya tunggal, berarti tidak boleh dicoret. Kemudian di sini ada H dengan Cl, sebelah kanan tidak ada. Ya, karena H dengan Cl sini tidak ada ikatan. Adanya C dengan H, C dengan Cl. Karena tidak ada yang sama lagi, ya udah tinggal kita tulis di sini yang masih tersisa siapa. Nah, kita cek dulu yang di sebelah kiri ada ikatan rangkap 2 C dengan C. Jumlahnya 1, berarti kita tulis 1C, ikatan rangkap 2 dengan C, tinggal kita tulis saja hasilnya di sini di datanya yaitu 609. Kemudian setelah itu ada H dengan Cl. H dengan Cl cuma ada 1, ya udah berarti kita tulis 1 H dengan Cl. HCl-nya berapa? Ini dia 426. Nah, karena sudah tidak ada lagi, berarti tinggal kita jumlah. Ya, di jumlah hasilnya adalah 1035. Kalau nanti di sini ada koefisien 2 misalnya, berarti kan HCl 1 dikali 2, berarti ini harusnya 2 HCl. Tinggal nanti data ini kita kalikan dengan 2. Seperti itu ya. Nah, kemudian tinggal kita cek yang ada di sebelah kanan. Di sebelah kanan ada ikatan antara C dengan H. Ini dia, cuma ada 1 ya. Jadi kita tulisnya seperti ini. Masukin data yang diketahui CH adalah 412, kemudian ada lagi C dengan C. Nah, ini dia 1C dengan C, yaitu datanya diketahui 345. Kemudian ada apa lagi? Ada C dengan CL. Nah, ada C dengan CL, berarti sini C dengan CL ada 1, berarti tinggal kita, karena dia di sini tidak ada C dengan CL, dan dia justru yang ditanya, berarti kita tinggal tuliskan di sini X. Karena dia di sini cuma ada 1, ya berarti tinggal 1 kali X, hasilnya X. Tapi kalau nanti dia di sini ada 2C dengan CL, berarti ditulisnya nanti adalah 2X. Kita jumlah langsung ke bawah, hasilnya yaitu 757 plus X. Nah, karena yang diketahui data energi ikatan, berarti untuk mencari delta H-nya tinggal rumusnya adalah Q min K atau kiri dikurang kanan. Delta H-nya sudah ada di soal yaitu minus 48 sama dengan kirinya adalah ini dia 1035, kanannya ini dia 757 plus X. Oke, jadi sebelah kiri masih ada minus 48, sebelah kanan ini kita kurangkan dulu nih. 1035 dikurangin 757, hasilnya adalah 278, kemudian ini adalah min ketemu plus, jadilah dia min X. Nah, karena kita mau mencari X-nya, berarti X-nya kita pindah ruas ke sebelah kiri, 48-nya kita pindah ke sebelah kanan. Jadilah nanti bentuknya seperti ini ya, X-nya jadi positif, ini 278, min 48 berubah dia jadi plus 48. Jadilah hasilnya yaitu 326 kJ per mol. Inilah ikatan rata-rata antara C dengan Cl. Jadi dari sini kita boleh jawabannya yaitu yang B. Ya, ini dia. Ke soal yang kelima, soal yang terakhir, ini dia ya, untuk membentuk 1 mol CaOH 2 kali, dari CaO dan H2O dilepaskan kalor sebanyak 258 kJ. Nah, yang ditanya adalah diagram tingkat energi yang sesuai dengan pernyataan tersebut. Jadi ada satu pernyataan ini, kita harus cek mana diagram yang sesuai dengan pernyataan yang ada. Nah, di sini ada pembentukan 1 mol CaOH 2 kali dari CaO dan H2O. Kita cek dulu deh persamaan reaksinya yang ada nih. Untuk yang A, ini kan berarti CaOH 2 kali menjadi CaO plus H2O kan ya? Ya, karena di sini membentuk 1 mol CaOH 2 kali, berarti CaOH 2 kali ini harus sebagai produk. Ya, arti produk dia harus ada di sebelah kanan tanda panah. Kalau dia bentuknya sebagai T, ini berarti produknya justru CaO, bukan CaOH 2 kali. Berarti yang A dia salah. Nah, yang B kita cek. Di sini produknya adalah CaOH 2 kali. Berarti nanti bisa jadi ini betul. Tapi belum tentu dia yang betul ya. Yang penting dari pernyataan dulu nih, pembentukan dulu nih. Nah, yang C dia juga bukan pembentukan. Kenapa? Karena dia tanda panahnya ke atas nih. Artinya dia sebagai produk, ini justru dia sebagai reaktan. Nah, sekarang yang D. Yang D, tanda panahnya ke bawah. Artinya CaOH 2 kali sebagai produk. Sama seperti ini. Berarti B, D kemungkinannya betul. Kemudian yang E, kita lihat dia di sini produknya juga CaOH 2 kali. Ya. Berarti yang CaOH sebagai produk ada di 3 grafik, yaitu B, D, dan E. Sekarang tinggal nanti kita tentukan mana yang lebih tepat grafiknya. Jadi di sini diketahui tadi reaksi pembentukan 1 mol CaOH 2 kali dari CaO dan H2O dilepaskan kalor sebanyak 258 kJ. Nah, karena ini dilepaskan kalor, berarti reaksi ini bersifat eksoterm.
Oke, karena eksoterm berarti harga delta H-nya adalah negatif karena tapi dia melepaskan kalor. Nah, karena delta H-nya negatif berarti energi produknya dia menjadi lebih rendah daripada energi reaktan. Karena kita tahu rumus delta H adalah HP dikurangin HR atau entalpi produk dikurangi dengan entalpi reaktan. Karena tandanya negatif berarti produknya dia lebih kecil. Ya, berarti dia ada di bawah lebih kecil dibandingkan reaktan karena tandanya adalah negatif. Nah, dari pernyataan ini yang sesuai itu adalah yang D. Jadi yang pertama pembentukan COH 2 kali ya, ini dia dibentuk betul. Kemudian ini dia tandanya delta H-nya negatif. Oke, ya betul ya. Kemudian energi produk lebih rendah. Oke, ini kan ini grafik energi ya. Jadi kalau dia dari sini kan lebih kecil nih, semakin ke atas semakin besar. Nah, ini kan produknya. Produknya ini dia lebih rendah dibandingkan dengan reaktan. Kalau produknya di atas, ditulis di atas, itu artinya produknya energinya lebih besar. Tapi kan di sini harga delta H-nya negatif, yang menunjukkan bahwa energi produk dia harus lebih kecil karena delta H-nya bernilai negatif. Oke, seperti itu ya. Jadi inilah jawabannya, yaitu yang D. Oke, selesai sudah pembahasan kita tentang soal-soal SBMPTN dengan materi termokimia. Semoga pembahasan kali ini dapat kalian pahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi di video pembelajaran kimia selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.